Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Sira Zafira, perwakilan kelas 12B dalam perlombaan storytelling berbahasa Indonesia dalam Muharram, Beautiful Muharram. Nah, itu dia. Ya, selamat menyaksikan. Dadah. Oh iya, lupa. Semoga kalian suka ya. Dadah. Pada suatu hari, ada seorang guru yang sedang mengumumkan liburan tahunan di hari esok. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ibu punya kabar gembira nih. Jadi, berhubung besok adalah tanggal merah, sekolah besok libur. Hei, serius, Bu? Tapi besok ada yang tahu nggak tanggal merahnya karena apa? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangan. Aku. Nah, jadi kata Umi itu besok itu adalah tanggal 1 Muharram, Bu. Kata Umi, besok adalah tanggal di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Benar nggak, Bu? Benar banget. Pas banget. Ibu mau cerita soal itu. Kamu siap mau denger nggak? Siap. Bagus. Dengerin Ibu ya. Kisah Nabi Musa alaihi salam adalah kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Pada suatu hari, di hamparan kota Mesir, ada seorang raja yang kejam dan biadab. Dia tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang tidak beriman kepadanya, karena dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia bernama Fir'aun. Pada suatu malam, sang Fir'aun bermimpi bahwa dia melihat api yang sangat besar. Dia melihat api dari arah Baitul Maqdis datang ke kota Mesir dan menghancurkan kota Mesir, termasuk kerajaannya. Dia pun takut sekali. Akhirnya, dia meminta para ahli tafsir untuk menafsirkan apa mimpi-mimpinya. Apa maksud dari mimpi tersebut? Ahli tafsir pun mengatakan, akan lahir seorang bayi lelaki dari kalangan Bani Israel dan menghancurkan kota Mesir, pun juga menghancurkan dirimu, wahai Fir'aun. Kemudian, Fir'aun pun takut, dan dia dengan kejamnya mengambil keputusan untuk membunuh semua bayi laki-laki, terutama dari kalangan Bani Israel. Ibu Musa, Yukabat, yang saat itu baru saja melahirkan bayi laki-laki, singkat cerita, Allah perintahkan untuk menghanyutkan bayi laki-laki tersebut di sungai Nil. Akhirnya, bayi tersebut pun mengalir mengikuti aliran sungai Nil, hingga bertemu di hilir sungai dan diambil oleh seorang perempuan bernama Asiyah. Asiyah pun datang ke kerajaan dengan membawa bayi laki-laki. Dan dia membujuk Fir'aun agar tidak membunuh bayi laki-laki ini. Akhirnya, Fir'aun pun luluh. Beberapa tahun setelah itu, bayi kecil laki-laki yang telah dirawat oleh Asiyah tumbuh dewasa. Dan dia tumbuh menjadi seorang yang sangat cerdas dengan akal yang sempurna. Ia bernama Musa. Musa dewasa akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota Madian. Dan di sanalah dia bertemu dengan Nabi Syu'aib atau mertuanya. Nah, setelah itu Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syu'aib untuk kembali ke kota Mesir. Di tengah perjalanan pulang, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di atas bukit Sinai. Dan di sanalah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Musa ditugaskan untuk memperingatkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Musa pun merangkul semua masyarakat di sana untuk beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Tahu-taunya Fir'aun malah tersulut emosi. Musa pun dijuluki hanya sebagai tukang sihir. Akhirnya Fir'aun menantang Musa untuk beradu sihir dengan para ahli-ahli sihirnya. Dan pertandingan sihir pun terjadi di sana. Dan anak-anak tahu semua. Para ahli sihir pun mengakui dengan mukjizat yang ada pada diri Musa. Nah, akhirnya Fir'aun pun bertambah marah.
Karena hal tersebut, karena keangkuhan Fir'aun, Allah pun menurunkan berbagai macam azab, mulai dari kemarau panjang hingga kelaparan, katak, belalang, hingga darah kepada Fir'aun. Azab Allah turunkan kepadanya. Fir'aun yang bingung pun akhirnya meminta bantuan kepada Musa agar berdoa kepada Tuhannya dan meminta agar azab ini berakhir. Akhirnya, setelah azab itu berakhir, Fir'aun tetap saja angkuh dan dia tetap tidak mau beriman. Astagfirullah. Karena rasa kesalnya pun, Fir'aun memerintahkan algojo-algojonya untuk menangkap Musa. Musa pun akhirnya beralih ke kota Mesir dengan pengikut-pengikut. Dan dia menenangkan pengikutnya bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Di pertengahan jalan, Musa terjebak oleh lautan. Musa pun dan pasukannya bingung. Akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya di lautan. Musa pun bingung. Akhirnya lakukanlah Musa tuh, dipukul tongkatnya, plak. Dan dengan kuasa Allah, laut itu pun terbelah menjadi dua. Akhirnya Musa dan pasukannya terus lari, hingga sampailah di tepian. Sampailah Musa dan pasukannya di daratan. Di saat Fir'aun masih di tengah lautan, dengan kuasa Allah pula, tertutuplah pula lautan tersebut, dan tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya. Allah pun mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Dari kisah perlawanan Nabi Musa dan Fir'aun, kita dapat mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, Musa tidak takut untuk melawan pemerintahan yang zalim. Yang kedua, Musa tidak gentar untuk berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari dua kesimpulan tadi, kita dapat menarik garis besar bahwa kita tidak perlu takut untuk menyampaikan kebaikan. Kita harus menjadi pribadi yang berani dan percaya bahwa Allah akan selalu ada untuk kita. Salam kebaikan. Salam. Hai, makasih banyak ya kalian yang udah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Saya, Keisasira Zafirah, pamit undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.